Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, tasjir dari kitab sebuah matan yang mubarak membahas tentang dasar-dasar yang penting untuk diketahui dalam bab ilmu nahu dan ilmu sharaf. Nah, ilmu sharafnya insya Allah di akhir-akhir nanti kita akan idofahkan, diambil dari kitab yang lain. Baik, sekarang kita melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya, itu di halaman 13, di poin yang ke-13. Itu pembahasan seputar al-mu'rabat. Ya. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah seputar al-mu'rabat. Baik. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu al-mu'rab dan al-mabni. Mu'rab itu yang bisa berubah harokat akhirnya. Ya, bisa berubah. Misalkan Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadan, kadang juga bisa berubah menjadi Muhammadin, ya. Nah, itu namanya mu'rab. Mu'rab artinya bisa berubah-ubah. Nah, kemudian ada juga beberapa kata dalam bahasa Arab yang dia itu mabni. Ya, mabni lawannya mu'rab. Ya, nggak bisa berubah-ubah gitu. Nah, di sini kita bahas al-mu'rabat atau al-mu'rab yang bisa berubah-ubah itu. Nah, jadi kalau kita katakan i'rab itu prosesnya. Proses merubah harokat. Itu i'rab namanya. Ya, kalau al-mu'rabat itu kata sifatnya. Jadi kita misalkan mengatakan Muhammadun itu mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah harokatnya. Gitu. Baik. Itu yang dimaksud dengan al-mu'rabat. Karena kita dalam ilmu nahwu mempelajari perubahan harokat akhir ya, maka tentu yang kita bahas adalah al-mu'rabat. Ya, kalau al-mabniyat ya sedikit pembahasannya. Ya, karena dia ya harokatnya hanya satu sama. Ya, jadi nggak perlu dipelajari, nggak perlu dibahas lebih dalam. Taib. Jadi kita akan lihat sekarang al-mu'rabat. Tapi sebelum masuk ke pembahasan al-mu'rabat ini, ya terlebih dahulu kita masuk atau kita mengulang sedikit pembahasan tentang al-i'rab. Ya, ingat sedikit pembahasan tentang al-i'rab. Taib. Untuk perhatikan ke sini. Nah, dalam tabel ini kita lihat ada 4 kondisi i'rab. Ada namanya kondisi marfu, ada kondisi mansub, kondisi majrur, dan kondisi majzum. Ya. Taib. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu bisa memiliki 4 kemungkinan kondisi ini. Kita ambil contoh misalkan kata tolibun. Ya, tolibun. Nah, kata tolibun ini kalau dia marfu, maka kita katakan ja'a tolibun. Harokatnya tetap dhamma. Karena sebagai fa'il maka dia marfu ya. Kalau dia mansub, maka kita katakan ro'aitu toliban. Nah, ini kalau dia mansub. Kalau dia majrur, kita katakan marortu bi tolibin.
marartu bi tolibin. Nah, kita lihat perubahannya di sini ya. Tolibun itu bisa berubah menjadi toliban, bisa berubah menjadi tolibin. Ketika dia marfu, dia dibaca tolibun. Ketika dia mansub, dia dibaca toliban. Ketika dia majrur, dia dibaca tolibin. Adapun majzum tidak ada ya, karena majzum itu hanya pada fiil saja. Baik. Sekarang bagaimana kalau kata tolibun ini kita rubah menjadi musanna? Tolibani. Ya, dua santri. Nah, kalau kita katakan telah datang dua santri, berarti ja'a tolibani. Ya, kemudian ro'a itu ya tolibaini. Ro'a itu tolibaini. Nah, sekarang dia mansubnya dengan ya dia. Ya, ini tanda mansubnya ya. Ya, tanda mansubnya adalah ya ini. Baik. Kalau toliban itu tanda mansubnya adalah fathah. Ya, itu tanda mansubnya. Ya, itu dibedakan ya. Jadi kalau ro'a itu toliban, kenapa dia tanda mansubnya fathah? Karena dia mufrad. Kalau tolibani, tanda mansubnya beda karena dia musanna. Gitu ya. Nah, baik. Kemudian kalau dia kemasukan huruf jar, contohnya pada kalimat marortu ya bi tolibaini. Nah, jadi sama juga ya. Mansubnya juga dengan ya di sini. Majrurnya dengan ya. Nah, jadi itu tolibaini marortu bi tolibaini. Sama-sama tolibaini di situ. Berarti musanna itu marfu dengan alif. Ini alifnya ya. Ya, kemudian mansubnya dengan ya, majrurnya juga dengan ya. Nah, sekarang coba lihat perbedaan dua contoh ini. Tolibun marfu'nya dengan domah. Tolibani marfu'nya dengan alif. Ya. Apa bedanya di sini? Yang satu marfu dengan domah, yang mana domah itu harokat. Kemudian tolibani ini marfu dengan alif, yang mana alif itu adalah huruf. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Jadi, kata dalam bahasa Arab itu dia bisa di-i'rab dengan harokat, juga ada yang di-i'rab dengan huruf. Tapi hukum asalnya, i'rab itu dengan harokat, ya dengan dhamma, fathah, kasrah. Ya, tapi kadang dalam beberapa jenis kata kita i'rab menggunakan huruf. Ya, semisal di sini huruf alif, di mansub huruf ya, di majrur juga huruf ya. Gitu ya. Nah, jadi ada kata-kata yang i'rabnya dengan harokat, ada juga yang dengan huruf. Baik. Tolibun isim mufrad sudah. Tolibani musanna sudah. Sekarang kita masuk ke jamak sekarang. Nah, tolibani kalau kita rubah menjadi jamak jadinya tulabun ya. Ini tulabun. Jadi kalau di sini kita katakan jaa tulabun. Ya, ro'a itu tulaban. Kemudian marortu bi tulabin. Nah, nah, berarti ini i'rabnya sama ya dengan yang isim mufrad. Berarti lihat di sini jaa talibun marfu dengan dhammah. Ya, afan jaa tulabun dengan dhammah. Talibun juga dengan dhammah. Kemudian ya, raaitu tulaban mansub dengan fathah. Ya, raaitu taliban juga mansub dengan fathah. Jadi sama dia dengan isim mufrad ya. Baik. Adapun majzum tidak ada karena ini isim. Baik. Ini jamak, namanya jamak taksir. Bagaimana kalau kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim? Talibuna misalkan. Nah, maka di sini kita katakan jaa talibuna. Ro'aitu talibina.
Marortu bi tolibina. Nah, jadi dia sekarang marfu'nya dengan waw, ya. Marfu'nya dengan waw. Kemudian mansubnya dengan ya. Ya, majrurnya juga dengan ya. Taib. Ini jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannas salim, misalkan tolibatun, ya. Tolibatun. Maka marfu'nya kita katakan ja'at tolibatun. Ra'aitu tolibatin. Nah, marartu bi tolibatin. Baik, perhatikan di sini. Ya. Ja'at tolibatun, marfu'nya dengan dhammah. Ra'aitu tolibatin, ya. Mansubnya dengan kasroh. Marartu bi tolibatin juga mansub dengan kasroh. Ya, itu dipahami baik-baik. Nah, ya normalnya mansub itu kan dengan fathah, ya, tapi di sini dia dengan kasroh, pengecualian ini. Ya, pengecualian ini hanya berlaku pada jamak muannas salim saja. Taib. Mufrad sudah, musanna sudah, jamak taksir sudah, jamak mudzakkar salim sudah, jamak muannas salim juga sudah. Nah, apa yang belum di sini? Yang belum adalah al-asma al-khamsah, isim yang 5. Itu abuka, akuka itu ya, sudah pernah kita bahas itu. Nah, kita ambil contoh abuka, bapakmu. Nah, ini kan isim yang spesial ya. Kalau antum lupa apa itu asmaul khamsah, meraja dulu ya nanti ya. Baik. Jadi abuka kita katakan jaa abuka. Nah, jaa abuka. Kemudian ro'aitu abaka. Marortu ya bi abika. Nah, perhatikan. Khusus pada 5 kata benda spesial ini, atau yang kita kenal dengan al-asma al-khamsah, dia marfu'nya itu dengan waw. Ya, ja'a abuka. Mansubnya itu dengan alif, yaitu abaka. Kemudian majrurnya itu dengan ya, yaitu abika. Nah, coba lihat ya tabel yang sebelah sini ya. Yang ini, yang anak blok ini perhatikan, marfu ini. Ya. Ja'a talibun, marfu dengan doma. Taliba ini marfu dengan alif. Tulabun, marfu dengan doma. Talibuna, marfu dengan wawu. Talibatun dengan doma. Abuka dengan wawu. Ada dengan doma, ada alif, ada wawu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya marfu itu hukum asalnya pakai doma, pakai harokat. Tapi bisa juga pakai huruf, semisal huruf wawu dan huruf alif di situ. Nah, kapan pakai wawu? Kalau dia ya jamak mudzakkar salim, thalibuna. Nah, ini ya. Kalau dia thalibuna. Kapan dia pakai wawu juga? Ketika dia al-asma al-khamsah gitu. Nah, ini ya kondisi i'rabnya. Nah, jadi i'rab itu bisa dengan huruf, bisa juga dengan harokat. Nah, coba sekarang lihat ke kolom yang sebelah sini, yang mansub. Mansub dengan fathah, mansub dengan ya, mansub dengan fathah, mansub dengan ya, mansub dengan kasroh, mansub dengan alif. Ya, beda-beda kan tanda mansubnya di situ. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya mansub itu macam-macam tandanya. Apa membedakannya? Jenisnya. Ya.
Kalau jenisnya tulabun itu jamak taksir dengan fathah. Kalau jenisnya jamak mudzakkar salim dengan ya. Nah, type. Type. Jadi, jadi kata benda ini semua adalah kata benda yang mu'rab. Artinya dia bisa di-i'rab dengan tanda yang berbeda-beda. Ada yang di-i'rab dengan fathah, ada yang di-i'rab dengan kasroh dan sebagainya. Dan i'rab itu ada 4 macam. Ya, 3 pada isim, ya marfu, mansub dan majrur, ya 3 juga pada fiil, yaitu marfu, mansub dan majzum. Sekarang kita lihat yang pada fiil sekarang. Ya, kita ambil contoh misalkan fiil yadhabu. Yadhabu. Ini kan fiil normal ya. Yadhabu. Nah, jadi kalau kita katakan misalkan yadhabu. Kalau kita yadhabu saja, misalkan yadhabu Zaidun, ya, yadhabu Zaidun. Nah, sekarang kita fokus sama kata yadhabunya saja. Ya, yadhabu di sini doma, marfu dengan doma. Nah, kalau dia mansub, maka jadinya lan yadhaba. Nah, jadi lan itu harus fathah setelahnya ya. Yadhaba itu karena ada lan di depannya. Nah, ini sekedar contoh saja ya. Nanti antum harus tahu juga kapan saja kata-kata dalam bahasa Arab itu, kata fiil dalam bahasa Arab itu eh, dia berharokat harus fathah. Nah, jadi salah satunya adalah ketika kemasukan lan, yang tadinya yadhabu itu kalau nggak ada apapun sebelumnya ya. Sebagaimana antum lihat di contoh ini, normal kan, nggak ada apapun di sini, kosong, nggak ada apapun, nggak ada kata apapun di sini. Sehingga dia tetap dhammah, yadhabu. Tapi ketika ada sesuatu sebelumnya, semisal ada huruf lan. Lan itu sendiri artinya tidak akan. Ya. Lan yadhaba misalkan. Muhammad lan yadhaba. Ya, dia tidak akan pergi. Gunakan lan di situ. Nah, lan ini dia dalam bahasa Arab harus menasobkan. Harus menjadikan fi'il itu mansub. Nah, yang tadinya yadhabu menjadi yadhaba. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri tentang fi'il ini ya. Taib. Kalau majrur tidak ada ya, karena fiil tidak bisa majrur dia. Ya, dia adanya di majzum. Nah, salah satu tanda kapan fiil itu dikatakan majzum kalau dimasuki oleh lam. Jadi yadhabu kemasukan lam jadinya lam yadhab. Nah, tanda jazmnya adalah dengan sukun. Taib. Nah, ini fiil mudhari ya. Jadi marfu'nya dengan doma, mansubnya dengan fathah, majzumnya dengan sukun. Gitu ya. Nah, kemudian ya, bagaimana kalau fiilnya fiil mudhari tapi termasuk fiil yang 5? Ya, sudah kita bahas kemarin ya, fiil yang 5 itu ya, fiil mudhari yang 5 kita kenal dengan nama al-amtsilah al-khamsah ya, atau al-af'al al-khamsah, yaitu 5 fiil yang berakhiran alif dan nun, waw dan nun, atau ya dan nun. Yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, dan tadhhabina. Ya. Nah, kita ambil satu dari 5 itu, misalkan yadhhabani ya. Ya, kita ambil contoh yadhhabani. Ya. Misalkan kita akan mengatakan at-talibani yadhhabani misalkan. Ya, at-talibani yadhhabani. Nah, ya, kata yadhhabani di sini normal ya, karena tidak ada kata apapun sebelumnya. Adapun talibani nggak mempengaruhi ya. Ya, bukan termasuk awamil. Ya, awamil itu yang mampu mempengaruhi.
Nah, kalau at-talibani nggak mampu mempengaruhi. Taib. Lantas tanda marfu'nya apa di sini? Nah, kalau bentuknya termasuk seperti ini namanya tanda marfu'nya dengan subutun nun namanya. Ya, nanti kita akan terus ulang-ulang ini ya untuk mengingat. Ya, karena ya, bagian nahu yang paling banyak harus dihafal itu bagian ini, ingat-ingat tanda-tandanya ini. Kapan pakai subutun nun, kapan pakai fathah, sebagainya. Taib. Ya, itu dia. Yadhabani atau libani yadhabani. Kalau mansub, jadi kemasukan lan misalkan. Jadinya lan yang tadinya yadhabani jadinya lan yadhaba. Nunnya hilang. Nah, ini namanya hasfun nun namanya. Ya. Jadi dia mansubnya dengan hasfun nun. Apa itu hasfun nun? Dihapusnya huruf huruf nun. Taib. Kalau dia majzum bagaimana? Kemasukan lam. Ya, yadhhabani kemasukan lam jadinya lam yadhhaba. Sama ya. Nunnya juga dihapus. Maka fiil yang 5 ini yang berakhiran ya alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, kalau kemasukan lam, nunnya semua dibuang. Ya, yadhhabuna kemasukan lam yadhhabu. Ya, ya, yadhhabani, kemasukan lam yadhhaba, tadhhabani, lam tadhhaba, tadhhabuna, lam tadhhabu, tadhhabina, lam tadhhabi, gitu. Nah, begitu juga ketika dia kemasukan lan. Taib. Nah, ini dia kalau fiilnya termasuk fiil yang ya yang 5 itu, yang kita kenal dengan al-af'al al-khamsah atau al-amtsilah al-khamsah. Nah, sekarang terakhir yang ke-9. Ya, fiil yang normal sudah, yadhabu, fiil yang spesial sudah, yaitu yadhabani. Yadhabu ini bedanya dengan yadhabani apa? Dia nggak termasuk yang spesial. Yadhabu itu normal dia, karena belakangnya nggak ada nun. Kalau yadhabani ada nunnya. Nah, sekarang bagaimana dengan fiil-fiil yang berakhiran huruf illah? Ya, semisal yada'u berakhiran waw. Waw itu huruf illah. Nah, maka kalau kita mengatakan ya misalkan Zaidun yada'u, ya Zaidun yada'u. Ya, kalau kemasukan lan jadinya lan, ya lan yad'uwa, ya lan yad'uwa. Nah, kalau dia majzum jadinya lam yad'u, ya lam yad'u. Huruf ilahnya dihapus di situ. Nah, jadi kalau untuk mengatakan Zaidun yad'u, marfu dia di situ. Ya, marfu'nya dengan apa namanya? Dengan dhammah muqaddarah. Nah, yad'u di situ kan sukun ya. Ya, jadi sebenarnya ada dhammah di situ. Dari mana dapat dhammah ini? Ya, karena memang kan nomor satu lihat. Normalnya marfu itu dengan dhammah. Jadi di kata yad'u ini sebenarnya ada dhammah. Cuman karena dia berakhiran huruf illah, dhammah itu nggak boleh muncul. Nah, dhammah yang nggak boleh muncul itu dikenal dengan nama dhammah muqaddarah. Nah, kalau yad'uwa mansubnya dengan apa? Ya, mansubnya dengan fathah. Ya, lan yad'uwa mansub dengan fathah dia. Nah, kalau lam yad'u mansubnya dengan apa? Hasful wawi. Menghapus huruf ilah yaitu wawu. Ya, hasful wawu di situ. Ya, dihapusnya wawu itu tanda kalau dia itu majzum. Taib. Ya, udah hanya 9 ini saja yang mu'rob. Ya. Hanya 9 ini saja. Kalau antum menguasai 9 ini, maka antum sudah bisa mengi'rab, ya. Antum sudah kuasai 9 ini, sudah menguasai i'rab antum. Ini ringkasan dari i'rab itu, ya. Jadi kata yang antum baca dalam Al-Qur'an nggak akan keluar dari 9 ini, ya, selama dia mu'rab ya. Kecuali kalau dia mabni. Kalau mabni kan gampang ya, karena harokatnya itu-itu aja, nggak berubah-ubah gitu.
Taib. Jadi, thalibun, misalnya, untuk ambil contoh ayat apapun di Al-Quran. Misalkan, ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu. Ya, lihat akar katanya amana. Ya, normal dia berarti. Ya, dan dia lihat jenisnya. Amanu ini fi'il madi. Oh, berarti dia bukan yang mu'rob. Ya, karena yang mu'rob itu hanya fi'il mudhari saja. Lihat nomor 7 di sini. Ya, yadhabu fi'il mudhari saja. Berarti fi'il madi mabni dia. Taib. Nah, sekarang dari tabel ini antum lihat di situ ya. Ya, i'rab itu ada dengan huruf, ada dengan harokat. Itu kesimpulan kita. Ada dengan harokat itu dhammah, fathah, kasroh. Ada dengan huruf yaitu alif, wawu, atau ya. Bahkan ada juga i'rab dengan subutun nun dan hasbun nun, juga hasbu harfal illah. Nah, ini semua adalah namanya tanda-tanda i'rab. Baik, sekarang kita kembali ke kitab. Nanti Anda kirimkan file yang tadi ya, yang tabel tadi. Kita lihat di sini. Di sini dikatakan al-mu'robat itu ada dua. Bil harokat dengan bil huruf. Ya, bil harokat dan bil huruf. Nah, maksudnya apa? Al-mu'robat bil harokat itu kata-kata benda atau kata-kata kerja yang dia di-i'rab dengan harokat. Entah itu dhammah, fathah, atau kasroh. Nah, kalau yang al-mu'robat bil huruf, itu artinya dia di-i'rab dengan huruf. Ada alif, ada wawu, ada ya, ada subutun nun, dan sebagainya. Taib. Sekarang kita akan lihat. Al-mu'robat bil harokat. Yang di-i'rab dengan harokat. Yang pertama ada isim mufrad. Kalau di tabel tadi nomor 1, yaitu apa tadi? Tolibun ya. Nah, jadi kalau antum ketemu isim mufrad, ya, antum katakan jaa zaidun. Ya, domah itu kan. Ra'aitu zaidan, fathah, marartu bi zaidin, kasroh. Semuanya itu adalah harokat. Nah, berarti isim mufrad itu selalu diirob dengan harokat. Gitu ya. Isim mufrad. Ya, lihat di nomor 1. Ini isim mufrad. Ya. Tolibun, toliban, tolibin. Harokat semua ya. Nah, kemudian yang kedua jamak muannas salim. Contohnya muslimat. Muslimat ini juga diirobnya dengan harokat. Ya, lihat ke tabel yang tadi. Irob dengan harokat. Nomor 5 lihat. Tolibatun doma, tolibatin kasroh, tolibatin kasroh. Ya, harokat semua kan ya. Nah, kemudian selanjutnya jam'ut taksir. Jamak taksir. Di sini contohnya talamid. Ya, kalau di kolom tadi jamak taksir itu contohnya tulab. Lihat tulab di sini. Ya, tulab ya pakai ya domah, ya kemudian tulaban pakai fathah, tulabin pakai kasroh. Taib. Nah, berarti ini semua dengan harokat. Ya, ya tadi yang pertama adalah eh, ini ya isim mufrad. Nah, kemudian yang kedua tadi jamak muannas salim. Ini yang di-i'rab dengan harokat ya, yang anak kasih warna hijau ini yang i'rab dengan harokat. Kemudian tulabun ini juga i'rab dengan harokat. Ya, untuk lihat ya. Tulabun, ya tulaban, tulabin itu semua harokat. Nah, kemudian apalagi dibilang di kitab? Ya, setelah jamak taksir ada al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Apa maksudnya? Fi'il mudhari. Berarti fi'il madi nggak masuk, fi'il amr nggak masuk. Dia masuknya ke mabni nanti. Fi'il mudhari dengan syarat lam yattasil.
enggak bersambung. Bi akhirihi syai', di ujungnya sesuatu. Artinya apa? Di belakang fi'il mudhari ini enggak ada tambahan domir. Misalkan di sini diambil contoh yadrusu, enggak ada yadrusuhu gitu ya. Kalau yadrusuhu nanti beda lagi kita pembahasannya. Ya, jadi normal ini berdiri sendiri yadrusu tok. Ya. Kalau setelahnya ada domir, yadrusuka misalkan ya, misalkan ada kalimat seperti itu, maka ya itu nanti beda lagi pembahasannya. Nah, ini yang kita maksud adalah yang di belakangnya nggak ada apapun, yadrusu tok gitu. Kalau tadi kita pakainya ya yadhabu, ya, maka i'rabnya dengan harokat. Ya, kalau di tabel tadi nomor 7. Lihat nomor 7. Hmm, sini nomor 7 lihat. Yazhabu, yazhaba, yazhab. Semuanya harokat itu kan? Ya. Semuanya harokat. Yazhabu marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majzum dengan sukun. Ya, dhamma, fathah, sukun itu semuanya adalah harokat di sini. Yang kita katakan di harokat. Maka berarti yazhabu atau fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai' itu semuanya di-i'rab dengan harokat. Taib. Nah, ini dia 4 kata dalam bahasa Arab yang dia di-i'rab dengan harokat. Ya, sisanya berarti di-i'rab dengan apa? Dengan huruf. Ya, di-i'rabnya dengan huruf. Ya, misalkan tolibani lihat dengan alif ya. Tolibunya dengan wawu, abuka dengan wawu. Ya, yadhabani dengan subutun nun ya. Yada'u memang dengan ya dhammah ya, dhammah muqaddarah tapi di lam yada'unya masalahnya di sini. Lam yada'unya. Ya, di sini dia i'rabnya dengan huruf di sini yaitu hasbu harfal illah. Nah, taib. Ya, jadi yada'u ini di marfu dan mansubnya masih normal, ya, majzumnya yang bermasalah. Taib. Ya, kita lihat ke kitab lagi. Nah, maka al-mu'rabat bil huruf itu juga ada 4. Ya. Ada musanna, ada jam' mudzakkar salim, ada al-asma al-khamsah, ada al-amtsilah al-khamsah. Baik, kita lihat satu-satu. Al-musanna, ya, al-musanna. Yang tadi di kitab, ya, di kolom tadi, bentuknya atau contohnya adalah tolibani. Ya. Nah, lihat nomor 2 di situ. Tolibani, ja'a tolibani, ra'aitu tolibaini, marartu bi tolibaini. Nah, ya ini mu'rab dengan huruf. Nah, kita kasih warna kuning. Jadi yang warna kuning ini yang mu'rabnya dengan huruf. Kemudian di kitab di PDF-nya lihat setelah al-musanna ada al-asma al-khamsah. Ada al-asma al-khamsah. Contohnya di sini abuka. Nah, lihat ke word ya. Abuka itu nomor 6 lihat. Ya, nomor 6. Berarti abuka ini dia i'rabnya dengan harokat. Dengan huruf. Lihat abuka wawu. Ra'aitu abaka alif. Abika ya. Nah, dia gitu ya. Baik. Kemudian ya, selanjutnya ada di kitab ada jamak mudzakkar salim. Di sini contohnya al-muslimuna. Tadi di kolom kita ambil tolibuna. Ya. Nah, tolibuna lihat, tolibuna, tolibina, tolibina. Itu semua i'rabnya dengan ya dengan huruf waw dan huruf ya. Berarti semua jamak mudzakkar salim itu i'rabnya dengan huruf. Kemudian selanjutnya di kitab itu al-amtsilah al-khamsah, fiil yang 5 ya. Fiil yang 5. Ya, di situ contohnya yaf'aluna.
Ya, di kolom kita pakai contoh ya yadhhabani. Sama aja ya. Ya, yaf'alani kalau di sini. Jadi yaf'aluna ya yadhhabuna di sini. Baik. Nah, maka dia lihat yadhhabani tadi subutun nun. Yadhhaba subutun hasfun nun. Lam yadhhaba hasfun nun. Baik. Nah, maka berarti dia semua tanda i'rabnya adalah dengan huruf, yaitu huruf nun, dihapus atau tidaknya huruf nun. Baik. Ya, itu semua yang ada di kitab. Kemudian tak satu lagi tambahan, yaitu fiil-fiil yang berakhiran huruf ilah. Yada'u. Ya, ini belum kita pelajari, ini ya tambahan saja nih ya. Jadi yada'u itu i'rabnya agak unik sedikit. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan ya, kalau ada huruf ilah itu sudah unik sudah itu. Nah, jadi yada'u itu dengan domah muqaddarah namanya, domah yang nggak kelihatan. Yada'uwa dengan fathah, lam yada'u dengan hasbu harfal illah. Ya, jadi ya ini masuk ke dalam i'rab bil huruf. Ya, bukan bil harokat ya. Berarti warnanya warna kuning. Nah, berarti dari 9 ini, 4-nya di-i'rab dengan harokat, kemudian 5 di-i'rab dengan huruf. Baik. Nah, itu dia pembahasan kita pada kali ini. Ya, ya pembahasan seputar pembagian mu'robat. Jadi kalau yang nanya kepada kita, mu'robat itu dibagi berapa? Ya, dibagi dua. Mu'robat bil harokat dengan mu'robat bil huruf. Mu'robat bil harokat itu ada isim mufrad, jamak salim, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Nah, mu'robat bil huruf itu ada musanna, ada al-asma al-khamsa, ada jamak muzakkar salim, dan ada al-amtsilah al-khamsa. Nah, ini dipahami dengan baik. Nah, dan latihan yang antum sudah kerjakan, ya kemarin sudah Ana periksa. Nah, jawabannya sudah pas, ya. Nah, ya tugas selanjutnya di latihan selanjutnya lihat ilakam ya kusima ya ilakam kismin tanqasimul murabat. Murabat itu dibagi berapa? Ya, jelas di situ ada berapa? Ada dua. Mahya al murabat allati tu'rabu bil harakat. Ya, coba lihat jawab ini tanpa melihat ke kitab. Ya, untuk menjawab di situ. Mu'robat yang di-i'rab dengan harokat itu ada berapa? Ya. Kemudian, ya, mu'robat yang di-i'rab dengan huruf itu ada berapa? Sebutkan. Sesuai dengan yang di kitab. Kemudian yang keempat, bimada yunsabu jam'ul muannats salim. Jam' muannats salim itu mansubnya dengan apa? Nah, lihat di tabel tadi boleh, lihat di contoh di atas juga boleh. Baik. Kemudian yang tamrin, do' kullan minal kalimatil atiyah fi jumlatin mufidah bihaitsu takunul ula marfu'ah wassaniyah mansubah wassalisah mahfudhah warrabi'ah majzumah. Nah, ini nggak usah dikerjakan ya. Nanti kita kerjakan bareng. Nanti di pertemuan selanjutnya ya, ingatkan ya sebelum kita melanjutkan poin pembahasan mayustasna minal i'rab, ya kita kerjakan dulu latihan yang ini. Ya, itu insya Allah kita bahas bareng itu. Baik, selesai itu barulah nanti kita akan bahas seputar fiil. Ya. Jadi selesai pembahasan tentang isim masuk ke fiil nanti. Ya, kalau fiil mudhari kan udah kita singgung ya, fiil mudhari itu. Nah, kalau fiil madi sama fiil amr gimana i'rabnya? Nah, nanti kita bahas di sini. Ya, i'rab fiil madi dan i'rab fiil amr. Nah, ya, bagaimana cara meng'irabnya? Baru kemudian kita masuk ke khusus pada fiil mudhari saja. Ya, kemudian selesai dari fiil mudhari, baru kita masuk ke fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan seterusnya. Nah, tapi bihada, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik, nanti di murojaah lagi pelan-pelan ya. Hmm, baik, nanti saya kirimkan ya untuk latihan kiroahnya. Baik, ada lagi tanyakan?
Nah, ya ingat di murojaah lagi nanti ya, murojaah pelan-pelan. Kalau ada yang kurang jelas ya WhatsApp aja nanti ya. Nah, naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam talabul ilmi syar'i. Semoga Allah kuatkan kita dan mudahkan perjalanan kita dalam menuntut ilmu ini. Naqtatim bidu'ai kafatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.